Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai manusia di zaman akhir. Dalam kitab Arba'in Nawawi diriwayatkan oleh Imam Muslim, dikisahkan ketika Rasulullah SAW sedang melaksanakan majelis ta'lim bersama sahabat-sahabatnya, datanglah seorang yang asing memakai baju yang sangat putih, rambutnya hitam, seakan-akan orang asing ini tidak datang dari jauh. Akan tetapi para sahabat tak ada satupun yang mengenal beliau. Orang asing ini duduk di depan Rasulullah dan mulai melontarkan pertanyaan-pertanyaan kepada Rasulullah. Anehnya, setiap pertanyaan yang dijawab oleh Rasulullah selalu dibenarkan oleh ia. Akhirnya ia bertanya mengenai hari kiamat. Fa akhbirni 'anis sa'ah. Beritahu aku tentang hari kiamat. Rasulullah menjawab, mal mas'ul anha bi'a'lama minas sa'il. Tidak ada orang yang ditanya tentang hari kiamat lebih tahu daripada orang yang bertanya. Yang artinya Rasulullah tidak tahu tentang hari kiamat. Kemudian orang ini melanjutkan pertanyaannya, fa akhbirni an amaratiha. Kalau begitu beritahu aku tentang tanda-tanda hari kiamat. Rasul pun menjawab, antalidal amatu rabbataha. Ketika budak-budak melahirkan majikannya. Wa antarul hufatal uratal alata ri'a asya'i. Dan ketika kamu melihat orang-orang yang tak memakai sandal, orang-orang yang tak berpakaian, orang-orang fakir yang biasa mengembala kambing, yatatawaluna, itu saling bermegah-megahan fil bunyani, dalam membangun rumah. Singkat cerita, orang ini setelah mendengarkan jawaban Rasulullah pergi begitu saja. Dan Rasulullah menjelaskan kepada sahabat-sahabatnya bahwasanya orang tersebut adalah malaikat Jibril. Dari kisah ini, Imam Ibnu Hajar menjelaskan, budak yang melahirkan majikannya adalah seorang ibu yang melahirkan anaknya. Akan tetapi anak tersebut tumbuh besar dan menjadi durhaka. Anak tersebut semena-mena memperlakukan ibunya, menyuruh untuk melakukan ini, melakukan itu hanya demi kepentingan anak tersebut. Yang kedua, ketika orang-orang fakir, orang-orang miskin sudah tidak ada bedanya dengan orang-orang kaya. Orang-orang fakir sudah mementingkan yang namanya penampilan. Tidak peduli dia harus utang sini, menghutang sana. Kesimpulannya, ketika keadaan dunia sudah mulai terbalik, yang seharusnya orang tua dihormati malah direndahkan. Orang miskin, orang fakir yang seharusnya hidup sederhana, dia rela hidup megah-megahan, tetapi hutang sini hutang sana. Maka itu adalah tanda-tanda datangnya hari kiamat. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, selain Rasulullah, para waliullah juga sudah mengingatkan kepada kita. Salah satunya Sunan Kalijaga yang mengingatkan kita tentang hari kiamat melalui syair. Yen pasar wis ilang kumandangi, yen kali wis ilang kedungi, yen wong wadon wis ilang wirange, mlaku topo nelono jajah desa milangkori, aja nasi bali yen durung petang sasi, golek wisik saka Sang Yahudi.
yang artinya yen pasar wis ilang kumandange. Ketika pasar sudah mulai hening, pasar-pasar tradisional disulap menjadi pasar modern, pasar yang seharusnya ramai, pasar yang biasanya riuh pikuk dengan suara tawar menawar dari penjual dan pembeli, menjadi hening karena barang-barangnya sudah dibanderol dengan harga yang pasti, sehingga tak ada lagi interaksi antara penjual dan pembeli. Yang kedua, yen kali wis ilang gedunge. Ketika sungai-sungai sudah mulai surut, ketika sumber air sudah mulai mati, yang dimaknai para ulama yang menjadi sumber ilmu satu persatu sudah dipanggil oleh Allah, maka tinggallah di dunia ini orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak mau belajar tentang agama. Yang ketiga, yen wong wadon wis ilang wirange. Ketika seorang perempuan sudah hilang rasa malunya, mereka lebih bangga memamerkan auratnya, bangga memamerkan kecantikannya, bangga memamerkan keindahan tubuhnya, bahkan bangga dan tanpa malu memamerkan, menceritakan aib-aib keluarganya, aib-aib dirinya kepada halayak banyak melalui media sosial maupun secara langsung. Ketika tanda-tanda ini sudah bermunculan, melakukan topo lelon, berjalanlah untuk bertapa lelahnya. Artinya kita dianjurkan untuk bermujahadah, dianjurkan untuk melakukan perjalanan rohani. Ojo ngasih bali yen durung petang sasi, jangan keburu pulang sebelum 4 bulan. Yang artinya dalam bermujahadah, dalam menjalankan perjalanan rohani, kita harus menempuhnya dengan waktu yang lama, jangan dengan waktu yang singkat sehingga hanya mendapatkan ilmu-ilmu yang setengah. Semua itu kita lakukan hanya demi golek wisik sangka Sang Yahudi, semata-mata hanya untuk mencari petunjuk, hanya mencari ilham, mencari kebenaran yang hakiki dari Allah yang Maha Esa. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, mirisnya tanda-tanda yang telah disebutkan tadi pada zaman sekarang sudah banyak bermunculan. Bahkan kita sendiri mungkin sebagai pelakunya, ya. Na'udzubillah min dzalik. Maka dari itu mari kita bersama-sama selalu mendekatkan diri kepada Allah, selalu meningkatkan kualitas ibadah kita. Apalagi ini di bulan yang penuh rahmat, bulan Ramadan, kita bisa memperbaiki amal-amal kita. Dan semoga kita semua termasuk orang-orang yang dihindarkan dari fitnatil Masihid Dajjal. Wallahu a'lam. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.